Maaf ya, akhir-akhir ini aku benar-benar sibuk. Ayo naik. Cuma naik mobil yang sama? Ada apa sih? Duan Tianle, kamu tidak beruntung. Restoran tema yang kalian buka, bukan di taman bermain, kan? Ayah. Waktu kamu bawa aku ke sini, restorannya masih dalam tahap persiapan. Sekarang, restorannya sudah hampir buka. Waktu berlalu begitu cepat sampai tidak sempat menyesal. Masih ingat hari itu? Kita juga bermain seperti ini. Ingat. Aku juga ingat waktu itu, aku terus berpikir. Kenapa kamu begitu hebat? Apa waktu kecil kamu setiap hari bermain? Aku tidak bisa mengejarmu. Iya, waktu itu kamu benar-benar berusaha keras mengejar aku. Tentu saja, aku mengerahkan semua tenagaku. Tapi hasilnya tetap sama, kan? Aku memang tidak terlalu ahli dalam hal ini. Bagaimana mungkin bisa mengejar kamu? Kalau sudah tahu begini, kenapa dulu? Kalau sudah tahu, aku tidak akan mengemudi secepat itu. Membuatmu mengejar aku begitu susah. Kalau misalnya, aku yang sudah menyesal, sekarang mundur dan kembali mencari kamu. Maka, bisakah kita berjalan berdampingan? Aduh, sepertinya aku salah bicara lagi. Akhir-akhir ini aku sepertinya mudah sedih. Kamu cukup dengarkan saja. Ayo, makan yuk. Kamu datang. Aku datang jemput Kuan-Kuan pulang kerja. Kenapa kalian belum pulang? Belum selesai membereskan. Sudah, sisanya serahkan pada kami, kamu pulang dulu. Ayo Kuan-Kuan, pergi. Kalau begitu, aku duluan ya. Pergi saja. Kalau begitu, kita duluan ya. Pergi saja. Pikirkan dulu, nanti mau makan apa. Setelah memutuskan mau makan apa, kita langsung pergi. Jangan juga mengemudi di jalan tanpa tujuan. Hari ini, aku tidak makan bekal cintamu. Aku merasa sangat menyesal, makanya ini. Malam ini aku datang untuk makan malam bersamamu. Kamu tahu aku mencari kamu siang tadi. Aku siang tadi. Telepon dengan Kia Oh Heng. Apakah bekal cintaku dimakannya? Apakah ada telur cinta di tengahnya? Lalu, kamu makan apa siang tadi? Aku siang tadi. Aku coba ingat, siang tadi kayaknya makan. Aku lupa makan apa, siang tadi aku makan dengan klien. Kamu juga tahu, saat makan dengan klien. Biasanya ngobrolin urusan kerja, jadi makan apa? Aku tidak terlalu ingat. Makan dengan klien ya? Iya. Besok kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakek Kia. Oke, Kalau begitu aku jemput kamu setelah pulang kerja, tidak usah. besok kita ketemu di rumah sakit saja. Boleh juga.
Samuel Yang Hailang dariku. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Kuan-kuan, aku antar kamu ya. Tidak melihat Jongbo, je tidak masuk kerja hari ini? Ayahku hari ini masuk kerja terlambat, jadi berangkat agak siang. Oh begitu. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk siang kemarin. Sudah meminjamkan pacarmu padaku. Belakangan ini ada restoran tema baru yang akan buka. Direktur eksekutif yang baru terlalu sibuk, tidak bisa mencicipi makanan bersamaku. Jadi setelah berpikir, aku meminta Tianlei. Karena restoran tema kali ini menyajikan masakan Italia. Aku ingat Tianlei pernah bilang padaku. Dia pernah ke Italia, tinggal di sana beberapa waktu. Ada APA? Apakah kamu tidak senang aku bertemu dengan Tianlei? Tidak, aku tidak senang. Aku hanya tidak tahu ini. Tidak tahu. Tianlei tidak memberitahumu. Kita bersama kemarin. Bukan aku. Bukan. Aku kira dia akan memberitahumu, ternyata dia tidak bilang. Kalau begitu, kamu tidak keberatan kita berdua pergi sendiri kan? Lagi pula dia dulu pernah ngejar aku. Tidak. Sebenarnya ini tidak perlu dipermasalahkan. Aku tebak Tianlei tidak bilang. Pastinya merasa tidak ada apa-apa. Pria memang sering ceroboh seperti ini. Hal kecil seperti kacang hijau ini, mereka anggap tidak penting. Jadi mereka tidak akan mengatakannya. Mungkin saja. TAPI. Kalau berbohong, maka sifatnya sudah berbeda. Pria biasanya akan berbohong ketika merasa bersalah. TAPI Tianlei seharusnya tidak akan membohongimu. Kuan-kuan. Sedang melamun apa? Aku tidak melamun. Aku sedang memikirkan laporan itu, dan juga bubuk coklat kita hampir habis. Aku sedang berpikir untuk mengganti supplier. Sekarang ada satu yang meskipun lebih mahal, tapi kualitasnya bagus. Kalau begitu, sudah memutuskan mau ganti yang mana? Sekarang ada dua yang sedang aku bandingkan. Aku belum mengambil keputusan akhir, aku akan tunjukkan padamu. Baik, aku akan ambil laporannya dulu. Ada apa dengan Tianlei? Tidak ada apa-apa. Bertengkar. Tidak bertengkar. Kalau tidak mau bilang tidak apa-apa. Kalau sudah mau bilang, ingat aku ada di sini. Kakak Li. Apakah kalian pria?
Kalau merasa bersalah, pasti akan berbohong? Tianlu membohongmu? Tidak. Hanya bertanya saja. Kakak Li, hari ini aku mungkin pulang tepat waktu. Kalau begitu urusan setelah tutup, serahkan padamu. Aku masuk dulu ya. Kedepannya harus rajin minum obat. Untuk masalah makanan, harus lebih hati-hati. Rokok dan alkohol jangan disentuh lagi, aku tidak. Kakek, aku bawa Kuan-Kuan datang menjengukmu. Aku kira kalian berdua sedang pacaran. Sampai-sampai lupa dengan kakek tua ini. Masa sih? Lihat. Aku juga bawa coklat kesukaanmu. Wah. Aku masih bisa makan coklat buatanmu. Kalian berdua tidak tahu kakek sakit apa? Bagaimana bisa membawa makanan seperti ini untuk pasien? Ini rendah lemak dan rendah gula. Seharusnya tidak masalah, kan? Tidak bisa, kakek menderita penyakit jantung. Dan tekanan darahnya sangat tinggi, juga diabetes. Jadi dalam hal makanan, harus sangat berhati-hati. Kakek, obat penurun tekanan darah nifedipine ini harus diminum tepat waktu, ya. Ya, ini, ya. Kakek, waktu operasi sudah kami atur. Perhatikan hal-hal sebelum operasi. Kamu harus benar-benar mematuhinya, ya. Kalau begitu, kakek, kami pergi dulu. Terima kasih. Kakek, operasi apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Hal kecil. Dokter? Maaf, saya ingin bertanya. Kenapa kakek saya perlu operasi? Operasi apa yang akan dia jalani? Ibumu tidak memberitahumu? Tidak. Saya melakukan pemeriksaan detail untuk kakekmu dan menemukan arteri koroner kanannya sudah mengalami kerusakan. Arteri koroner kirinya sudah sangat tersumbat. Beberapa pembuluh darah besar lainnya di tubuhnya juga sudah tersumbat dan menyempit, bahkan ada risiko pecah. Terutama perkembangan penyakit infark miokard. Jika tidak segera diobati, kakekmu bisa kapan saja. Jadi kami sudah menjadwalkan waktu untuk melakukan operasi kateter jantung dulu. Tenang. Operasi ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah operasi, asalkan kakek merawat dirinya dengan baik, dia masih bisa hidup sehat. Baik, terima kasih dokter. Kalau coklat sudah dibawa, berikan 1 potong untukku. Dokter bilang, tidak boleh. Perkataan dokter itu berlebihan, jangan dihiraukan. Ayo, berikan 1 potong. Tidak boleh, jangan sentuh. Tidak boleh. Kakek, kamu tidak tahu penyakit apa yang kamu derita? Kenapa tidak mau mendengarkan? Tianlei, Kakek, kamu tidak ingin melihat aku dan Kuan-Kuan menikah, kan? Aku dan Kuan-Kuan sudah susah payah bersama. Ibuku juga setuju. Kamu tidak ingin melihat aku membangun keluarga dan karir, ya? Masuk akal. Membuat ibumu menerima Kuan-Kuan tidak mudah. Sekarang dia bahkan menyetujui pernikahan kalian. Aku memang harus menjaga kesehatan dengan baik. Kuan-Kuan. Sekarang kamu bisa menikah dengan pria ini dengan tenang. Dia mulai tumbuh dewasa. Kalian berdua
Semoga kalian selalu bahagia selamanya. Cinta kalian harus sekuat coklat, mengerti? Ya, Kakek. Aku butuh kamu yang sehat sebagai saksi pernikahanku. Agar tidak ada penyesalan. Director, Direktur Lu. Tianle juga ada di sini. halo. Kami kebetulan mau pergi. Kamu ngobrol saja dengan kakek. Kalau sibuk, besok tidak usah datang, tahu? Tidak, aku tetap akan datang besok. Kuan-kuan, ayo pergi. Dadah, kakek. Direktur Lu, camilan apa yang kakekku boleh makan? Jangan sekali-kali kamu membelikannya. Tianle, sebenarnya kakek sakit apa? Kakek punya penyakit jantung. Kali ini mungkin harus operasi. Aku kira hanya pemeriksaan rutin, ternyata tidak. Tapi tenang saja, kakek sudah tua. Masalah jantung sedikit itu wajar. Tadi dokter juga bilang, kan? Tingkat keberhasilan operasi kakek sangat tinggi. Jadi tidak akan ada masalah. Ya, kakek akan panjang umur. Pasti tidak ada masalah. Sudah. Santai. Kenapa? Mentransfer energi dalam padaku? Apa kamu sudah belajar teknik transfer energi dalam yang aku ajarkan dulu? Belajar sendiri. Mengerti dengan cepat. Kenapa aku merasa ada kekuatan lembut yang mengalir dari telapak tanganmu ke tubuhku? Ini jurus cinta yang sudah lama hilang di dunia persilatan, ya? Tenang saja, kakek pasti tidak apa-apa. Semangat. Benar, Direktur. Apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan baru yang bernama Yongzheng Group? Tidak, belum pernah dengar. Kenapa? Mereka adalah pesaing yang kuat. Seberapa kuatnya, kita belum tahu. Tapi, saya rasa Yongzheng Group ini agak aneh. Apa maksudmu, lalu? Saya punya teman yang berinvestasi sedikit di saham Duan. Jumlahnya tidak banyak. Beberapa waktu lalu, kami berbincang dan tanpa sengaja dia mengungkapkan. Ada orang yang menghubunginya, ingin membeli saham yang dia pegang. Harga saham Duan sedang naik, wajar jika ada yang ingin membeli untuk untung. Tidak aneh memang. Awalnya, saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi kemudian saya menyadari, mereka terus melakukan beberapa gerakan kecil. Meski tidak terlalu jelas, tapi cukup aneh. Saya curiga tujuan mereka bukan sekadar investasi untuk untung. Seperti itu. Kamu curiga. Ada yang ingin mengambil alih Duan Group, benar. Saya memang curiga itu. Saya juga mencoba mencari beberapa informasi. Tapi karena uang mereka berasal dari Hong Kong, saya di sini tidak bisa mendapatkan banyak data, jadi hal ini. Apakah kamu sudah memberitahu Yun Mei dan Tianle? Karena ini hanya dugaan pribadi saya, tanpa bukti apapun. Jadi saya tidak memberitahu siapapun. Saya hanya ingin mendengar pendapat direktur. Hal yang belum terbukti. Lebih baik tidak memberitahu mereka, agar tidak membuat panik. Apalagi, Tianle ini baru saja mengambil alih perusahaan.
jika menghadapi hal seperti ini. Saya khawatir dia belum punya pengalaman untuk menanganinya. Lalu, saya sedang di rumah sakit, tidak nyaman. Hal ini, tolong kamu tangani. Tentu, Direktur. Direktur, saya ingin pergi ke Hong Kong besok. Teman saya di sana. Mungkin bisa membantu. Besok langsung pergi? Benar juga. Ada yang ingin mengambil alih kita, semakin cepat kita bertindak. Itu yang terbaik. Baik, tolong kamu pergi ke sana. Ada kabar apapun, hubungi saya. Ok pasti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Selamat tinggal, Pak Direktur. Terima kasih atas kerja kerasnya. Proyek Lakeview One dijadwalkan selesai pada tanggal 10 bulan depan. Meskipun penjualan pra-pembangunan sudah mencapai 70%, tapi saya harap pada saat topping off terakhir, masih diadakan resepsi pada saat terakhir. Berusaha mencapai penjualan 100%. Konferensi pers akan diserahkan ke Departemen PR. Bagaimana kemajuan proyek Pulau Fantasi? Sebenarnya pagi ini seharusnya menerima draft konfirmasi dan membuat keputusan terakhir, tapi sampai sekarang masih belum diterima. Gambar tidak datang, tidak bisa telepon untuk bertanya? Sudah telepon untuk bertanya. Pihak lain juga bilang akan segera dikirim kembali, tapi sampai sekarang belum diterima. Baiklah, gambar belum datang, mari kita makan dulu. Oh, Sekretaris Kim, gambar belum datang sampai sekarang. Master Wan seharusnya tidak akan menunda naskah. Tolong telepon dan tanyakan untuk saya. Oke, mengerti. Oh ya, ingat, sikap harus baik. Maaf, pagi ini ada urusan yang tertunda, jadi. Oke, saya akan segera mengirimkannya. Selamat tinggal. Hello, saya mencari ayah saya. Ayah saya tidak ada? Oh, Master Ruan sudah keluar. Yueng. Ayah, Yuing, kenapa tiba-tiba datang? karena akhir-akhir ini saya terlalu sibuk, jadi sudah lama tidak bertemu ayah. Hari ini sengaja datang untuk makan bersama ayah. Ada APA? Lihat wajahmu seperti ada masalah. Tidak ingin saya menemani? Bukan ITU, ayah tidak tahu kamu akan datang. Sore ini saya ada janji dengan teman, mau membicarakan sesuatu. Benar-benar menyebalkan, saya jarang ada waktu luang. Baiklah, hanya bisa begitu. Lain kali saya akan mengajakmu lagi. Oke, siapkan diri, ikut saya. Sekalian bantu saya mengketat, ok? Master Wan. Maaf Master Ruan, pagi ini ada urusan yang tertunda. Gambar desain belum dikirim ke Duan. Kamu tahu tidak, saya paling tidak suka orang yang tidak tepat waktu. Maaf Master Ruan. Ayah jangan marah, lihat ini. Kalian pergi makan dengan klien, aku akan mengirimkan gambar untukmu. Tidak perlu. Kesalahan sendiri tanggung sendiri. Tapi kalau dia tidak pergi, siapa yang akan bantu mengketat? Sudahlah. Tenang, sampai jumpa, aku pergi. Sampai jumpa. Lain kali hati-hati. Pak Direktur, gambar desain tidak ada masalah. Sudah dikirim, nanti akan sampai. Baik, kalau gambar sudah sampai, taruh di mejaku saja. Baik. Oh ya, Sekretaris Kim. Tolong jadwalkan pertemuan dengan manajer Zhang jam 2 siang. Ke kantor saya untuk rapat terakhir. Baik, tahu. Halo, Kuan-Kuan, ini aku. Kamu mau datang? Mana ada waktu? Jam 2 siang. Masih ada lebih dari 1 jam. Baiklah, aku tunggu. Sampai jumpa. Kenapa bikin kaget? Tianle, kamu mau datang? Aku temani makan siang. Masih ada lebih dari 1 jam, aku sudah tidak sabar, cepatlah datang.
Aku kenjan kamu. Diam. Siapa yang bicara seperti kamu? Menjijikan. Minggir. Aku kangen kamu, cepatlah datang. Halo, Yuing. Kamu mau mengirim gambar ke lokasi konstruksi Pulau Fantasi? Mengirim gambar seharusnya tidak ke sana. Dan kenapa kamu yang mengirim? Seharusnya ke kantor. Harus dikirim ke kantor. Sial, pasti aku salah dengar. Tidak apa-apa, kamu masih bisa berbalik arah. Aku ada rapat jam 2 siang. Aku bisa berbalik arah, tapi masalahnya. Aku tersesat. Tidak tahu di mana sekarang. Tersesat. Kamu di mana sekarang? Ada tanda apa? Aku cukup kenal daerah itu. Aku lihat dulu. Di sini tidak ada rambu jalan. Sepertiku aku masuk ke jalan raya. Mobilku sepertinya bermasalah. Yuing, Aku melihat ada laut di sini. Tidak jauh. kamu melihat laut, ya? Ya, Oke, sekarang coba lihat, bisa parkir mobil di samping? Aku akan segera menjemputmu, oke? Kenapa belum datang juga? Sudah jam segini. Quan, ada yang cari kamu. Bukan Tianle ya? Quan, Kakek. Kenapa kamu tidak istirahat di rumah sakit, malah ke sini? Kamu kabur diam-diam, ya? omong kosong. Dokter bilang aku perlu olahraga secukupnya. Aku cuma jalan-jalan dan olahraga sedikit, diam-diam datang. Besok kamu mau operasi, olahraga apa lagi? Kamu tidak nurut, malah keluyuran kemana-mana. Kenapa sekarang bicaranya? Sama seperti si Tianle itu. Operasi kecil, tidak parah. Oke, kamu istirahat dulu. Sini, Oak. Bagaimana rasanya coklatnya? duduk di sini. menurutku lumayan enak. Oak. Kakek, duduk dulu ya. Aku ambilkan air untukmu. Sini. Bagaimana, kakek? Terima kasih. Restoran coklatmu bagus. Meskipun kecil, tapi dekorasinya hangat. Sangat mencerminkan dirimu. Halo, kakek. Kakek, mungkin tidak ingat, kita pernah bertemu sebelumnya. Saya adik ipar kedua kamu. Li Yunzheng. Ya, Meisin punya adik. Kita pernah bertemu sekali. Saya ini tua, ingatannya kurang bagus. Anak muda, jangan tersinggung ya. Kenapa kamu di sini? Kakek, kakak Li adalah manajer di toko kami. Benar. Saya dan Kuan-Kuan adalah rekan kerja. Toko ini kami buka bersama, ini kartu nama saya. Terima kasih. Terima kasih. Yongsheng Group, menurut saya Yongsheng Group ini agak aneh. Ini benar, meskipun toko ini saya yang buka, tapi penyandang dananya benar-benar adalah grup Yongsheng. Saya curiga niat mereka tidak hanya sekedar investasi untuk mencari uang. Sesederhana itu. Kamu curiga ada yang ingin mengakuisisi keluarga Duan kita. Kakek, setelah kembali ke rumah sakit jangan lari-lari lagi ya.
Setelah saya pulang kerja, saya akan mengunjungi kamu. Bagaimana dengan Tianle? Dia juga akan mengambil cuti besok untuk menemani kamu ke rumah sakit untuk operasi. Baiklah, baiklah. Ayo. Pelan-pelan. Kuan. Kamu tahu berapa banyak tentang grup Yongsheng? Saya tidak terlalu tahu. Sama sekali tidak tahu. Saya baru saja mendengar dari Tuan Li itu, bahwa grup Yongsheng, investor dan pemilik hukumnya adalah dia? Tentu saja tidak. Kak Li mana punya uang sebanyak itu? Kita punya bos besar di belakang layar. Siapa itu? Saya juga tidak terlalu tahu, tapi sebelumnya, kita pernah bertemu kakak Kak Li. May XINITU. Selama persiapan toko coklat kita pernah melakukan kemajuan sekali padanya. Saya kira dia adalah bos besar di belakang layar. Tapi Kak Li bilang dia bukan. Sekarang saya juga tidak tahu siapa. Saya juga bingung dengan situasinya. Ada apa kakek? Ada masalah apa? Tidak. Saya hanya ingin memahami lingkungan kerja kamu masih muda dan polos. Saya takut kamu tertipu. Siapa yang akan menipu saya? Kak Li orang baik, tidak akan menipu saya. Sudah. Ayo, naik mobil. Pelan-pelan ya, nanti saya akan mengunjungi kamu. Pelan-pelan, bye. Halo. Kuan, maaf ya. Saya tiba-tiba ada urusan, mungkin tidak bisa menemui kamu. Ada apa? Masalah desain, nanti saya telepon kamu ya. Apa sih? Kamu benar-benar menemukan saya. Sudah saya bilang, saya sangat familiar dengan daerah ini. Bagaimana? Mobilnya masih tidak bisa menyala? Biar saya lihat. Tidak perlu dilihat, saya sudah mencoba berkali-kali. Tidak apa-apa, biar saya coba. Kamu tidak percaya sama saya ya? Apa hal yang tidak bisa diselesaikan wanita pasti bisa diselesaikan pria? Bukan itu maksudku. Bagaimana kalau kita pergi melihat lot? Karena kamu sudah datang ke sini. Kenapa tidak santai saja dan berjalan-jalan bersama? Tapi aku masih ada urusan nanti. Kamu pasti tidak akan bisa kembali. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Sudahlah. Ayo kita pergi. Tanpa izin dokter, bagaimana bisa sembarangan keluar? Tapi sebelumnya, kita pernah bertemu kakaknya Li. May XINITU. Saat persiapan toko coklat kami. Aku pernah melaporkan kemajuan kepadanya sekali. Emosi kakek tidak stabil. Apakah karena besok akan operasi, jadi agak tegang? Jangan tegang, emosi harus tetap stabil. Jangan sembarangan keluar lagi, istirahat yang baik. May XIN. Kamu segera datang ke rumah sakit untuk menemuiku. Aku bilang segera. Sangat nyaman. Tianle, sudah berapa lama kamu tidak datang ke sini? Biar aku pikir dulu. Sebelumnya untuk proyek Pulau Fantasi. Sepertinya sering mengemudi ke sini, tapi tidak pernah berhenti. Jadi, kamu harus lebih banyak mencari kesempatan untuk bersantai. Dengarkan aku, tidak salah kan? Yuing. Aku pikir kita sebaiknya mengurangi pertemuan di masa depan. Itu kata Kuan. Dia tidak ingin kita bertemu. Tidak. Bukan.
Ternyata kakakku ini sangat hebat. Apakah kita bahkan tidak bisa berteman? Begini kejadiannya. Bukan maksud Kuan-Kuan, aku yang bertanya padamu. Karena Kuan-Kuan tidak marah dan tidak cemburu, kenapa kita tidak bisa bertemu secara terbuka? Atau kamu punya niat buruk? Kamu sejak awal tidak pernah melupakan aku. Kamu takut berubah hati. Apakah karena dirimu sendiri atau Kuan-Kuan? Yui, aku. Sudahlah, kalau kamu bilang begitu. Kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Hanya saja, agak merepotkan. Bagaimana jika suatu hari kamu menikah dengan Kuan-Kuan? Aku harus bersembunyi di mana? Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku tidak ingin membuatmu sulit, pergilah. Pemandangan di sini sangat indah. Aku ingin tinggal sebentar. Jangan khawatir, aku bisa minta orang untuk menjemputku. Jangan urus aku bisa menyelesaikannya sendiri. Cepat pulang, masih berdiri di sini buat apa? Ayah, aku datang menjengukmu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku dengar kamu akan operasi. Kapan jadwalnya? Kakak ipar ini benar-benar tidak memberitahuku. Ayah, kenapa kamu tidak istirahat di tempat tidur? Apa tempat tidurnya tidak nyaman? Aku akan minta mereka untuk menggantikanmu. Apa hubunganmu dengan grup Yongsheng? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Grup Yongsheng APA? Aku tidak pernah mendengarnya. Tapi restoran coklat adikmu, kamu pasti pernah dengarkan? Restoran coklat Yunsheng itu. Restoran coklat dibiayai oleh grup Yongsheng sebagai investasi. Selama persiapan, adikmu melaporkan kepadamu tentang kemajuan persiapannya. Jika kamu jujur dan memberitahuku dengan baik, mungkin aku tidak akan curiga, tapi kamu malah bilang, kamu tidak pernah mendengarnya. Grup Yongsheng ini. Ayah tidak seperti itu, kamu benar. Yunsheng dia yang datang padaku. Minta aku jadi konsultan restoran untuk membicarakan beberapa hal. Tapi grup Yongsheng apa? Aku benar-benar tidak pernah dengar. Grup Yongsheng itu mau membeli grup Duan kami. Kamu benar-benar tidak tahu? Membeli grup Duan. Siapa yang berani mengincar grup Duan? Ayah. Jangan kira aku sudah tua, bingung, mudah ditipu. Katakan padaku, kamu bekerja sama dengan siapa untuk melawanku? Ayah. Hanya melihat wajahmu, aku tahu ini pasti ulahmu. Ayah. Tapi aku juga tahu, kamu sendiri tidak punya kemampuan sebesar itu. Katakan padaku dengan jujur. Bersama dengan bajingan siapa? Bersatu melawanku.
Anakku sangat beruntung. Bisa menikahi istri sepertimu. Apakah Kicang tahu tentang ini? Apakah anakku yang tidak berguna itu tahu istrinya bersama orang lain melawan ayahnya sendiri? Karena ayah sudah menebaknya, maka aku tidak bisa menyembunyikannya lama lagi. Benar? Aku memang mendapatkan sejumlah dana. Berencana untuk mengakuisisi Duan Group. Mengapa? Selama bertahun-tahun, aku merendahkan diri di Duan Group. Tidak mendapatkan sedikit pun pengakuan dari ayah. Apakah ayah pernah memikirkan mengapa kami melakukan ini? Kami. Kamu bilang kami. Ya. Kami. Chi Cheng tahu. Dia tahu segalanya. Ayah tidak perlu menyalahkannya. Salahkan diri ayah sendiri. Kapan ayah pernah memperlakukan Kicang seperti anaknya sendiri? Semua hal sulit selalu diberikan padanya, sedangkan hal baik tidak pernah menyentuhnya. Dan Tianyi. Apakah Tianyi cucu ayah? Di hati ayah, hanya ada Duan Tianle. Sebagai penerus, benar kan? Sudah begini, aku tidak takut lagi. Jujur saja pada ayah, aku sudah lama ingin melakukan ini. Hanya karena kita masih satu keluarga. Tidak ingin melakukan hal yang terlalu ekstrim. Dari kasus Shekou sampai Tianle menjadi penerus, kamu dan kakak ipar terus menekan kami. Pulau Ajaib. Apa ini mainan anak-anak? Aku tidak percaya Master Ruan bisa menyetujuinya. Sudah jelas kalian yang bermain di belakang layar. Dan Tianle, anak yang tidak tahu diri ini, bisa menjadi penerus. Atas dasar apa? Hanya karena dia anak kakak, ayah lebih memilihnya. Lalu bagaimana dengan Tianyi? Di mana posisi Tianyi di hati ayah? Kalau terus begini, keluarga Duan pasti bangkrut nanti. Daripada Hanker di Tanggon Tianglu Si Brengsek ITU. Lebih baik aku yang gantikan. Setelah aku ganti nanti. Ayah. Ayah, kenapa? Kamu bersekongkol dengan siapa melawanku? Anakku yang tidak berguna, aku tahu pasti kamu. Yang berbuat ini, lihat wajahmu saja aku sudah tahu. Anakku yang tidak berguna. Matahari terbenam di sini memang indah. Indah tapi singkat. Andai saja matahari tidak pernah terbenam. Bukankah matahari terbit dan terbenam setiap hari? Sedih-sedih apalagi. Besok masih ada matahari terbenam. Tapi, kamu tidak ada di sampingku. Taksi. Jangan angkat,
Kembalikan teleponku. Kembalikan ponselku. Kuan Kuan, Kok ambil ini? aku pinjam mobil dari Kiao Heng, biar lebih cepat. Duduk yang baik, ayo pergi. Kamu marah? Tidak, hanya jangan begitu lagi. Kakakku benar-benar mengejar ketat. Halo, Ibu. Apa katamu? Kemarin masih baik-baik saja, kok tiba-tiba? Ada apa Tianle? Terjadi sesuatu? Catat waktu kematian. Lalu, beritahu keluarganya, Kuan Kuan. Jangan panik dulu. Aku akan tanya-tanya. Singkirkan semua alat, baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Kami sudah berusaha maksimal. Silakan, Bu. Hati-hati. Istirahat dulu di sini. Tianle di mana? Aku telepon dia. Telepon. Kamu pergi kemana saja? Kakek. Kakek sudah. Kakek. Janjimu padaku lupa ya kakek? Kakek, bangunlah. Kau janji padaku. Kau lupa? Kenapa kau pergi begitu saja, kakek?
Yun Mei. Termala ini dengan kelas. Kesehatanmu juga tidak baik, jaga dirimu baik-baik. Baik. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Terima ini dengan kelas. Mari kita pergi. Hati-hati di jalan. Pergi. Direktur utama meninggal tiba-tiba, tidak meninggalkan sepatah kata pun. Sekarang masih banyak hal yang harus diselesaikan di perusahaan. Semoga kamu bisa bangkit sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oh ya, Maek Sayan. Kamu adalah orang terakhir yang berada di samping ayah. Sebelum ayah meninggal, tidak ada pesan apapun. Anakku yang tidak berguna itu, tahu bahwa istrinya bersama orang lain melawan orang tua ini. Di hatimu hanya ada dia. Dun Tianali. Ayah. Ayah tidak meninggalkan pesan apapun. Tidak. Saat itu, keadaannya terlalu mendadak. Ayah tidak mengatakan apa-apa. Keadaan darurat, aku hanya fokus menyelamatkan ayah. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, aku tidak akan ingat. Aku teringat saat itu ayah pergi. Sudahlah, sudahlah. Ebio. Direktur utama meninggal terlalu tiba-tiba. Beberapa hari ini di dalam perusahaan. Banyak yang resah. Beberapa bahkan takut akan ada perubahan. Ditambah investor yang sekarang kurang percaya diri, saham menanjakan Keaton yang tidak stabil. Meskipun direktur utama sudah tidak ada, operasi perusahaan akan berjalan normal. Semua tidak perlu khawatir. Ini hanya sementara. Semua tenang saja. Semua sudah lelah. Pulanglah. Baik. Tianyi. Jaga baik-baik ayah dan ibu. Baik, Bibi. Simyo pergi. Ibu, mari kita pergi. Pergi. Aku tidak ingin kakek sendirian di sini. Aku takut dia kesepian. Tidak apa-apa. Aku memberikan semua kekuatanku padamu. Aku memberimu kekuatan, bukan untuk membuatmu bersemangat, tapi agar kamu punya kekuatan untuk menangis. Aku akan menemanimu. Menangislah sekeras-kerasnya.
Setelah menangis, apakah kamu merasa lebih baik? Laki-laki tidak boleh mudah menangis. Apa bagusnya menangis seperti itu? Apa maksudnya laki-laki tidak boleh mudah menangis? Kalau ada emosi, harus dikeluarkan. Kalau dipendam akan sakit hati. Lihat, setelah kamu menangis, kamu terlihat lebih baik. Kalau tidak mau menangis, coba tersenyumlah untukku. Waktu kamu kecil dan tidak senang, apa yang ibumu lakukan untuk menghiburmu? Waktu aku kecil dan tidak senang, ayahku akan memasukkan sepotong coklat ke mulutku. Dan aku langsung lupakan hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana denganmu? Apa yang ibumu lakukan untuk menghiburmu? Ibuku tidak pernah menghiburku. Aku masih ingat waktu aku masih sangat kecil. Ayahku sudah meninggal sejak dulu. Ibuku sejak dulu sudah memikul tanggung jawab keluarga Duan. Jadi aku dan ibuku jarang punya waktu untuk berinteraksi. Justru kakek. Aku sangat dekat dengan kakek. Aku ingat pertama kali aku masuk TK, kemudian SMP, SMA. Bahkan sampai wisuda kuliah, kakek yang menemaniku. Aku masih ingat pertama kali aku masuk TK. Karena berada di lingkungan yang asing, aku sangat tidak nyaman. Jadi aku menangis dan meronta tidak mau kakek pergi. Setiap kali kakek melangkah keluar dari kelas, aku langsung menangis tidak karuan. Jadi kakek harus menggendongku dan menghiburku di punggungnya. Oh, begitu ya. Apa? Menggendongmu, ayo. Sekarang bukan TK lagi pula kamu tidak kuat menggendongku. Meremehkanku ya? Kalau hanya dengan cara ini bisa membuatmu Tuan Duan tersenyum, ayo lakukan. Cepat. Ayo. Angkat kakimu. Seperti ini sudah dianggap mengangkat? Ini bukan menggendong, angkat. Kuan-kuan kakiku kuan-kuan. Tidak jatuh kan? Sakit sekali. Kenapa kamu begitu berat? Haha. Cara kakek memang gitu. Dasar kamu bodoh. Tapi makasih ya. Sama-sama. Aku nggak sakit juga nggak nangis. Ngapain kamu gendong? Kuan-kuan. Makasih sudah temani aku seperti ini. Ngapain bilang makasih? Ini kan emang tugas lampu ajaib Aladin yang harus dilakukan. Kecuali kamu nggak mau aku temani. Masa sih aku nggak mau? Ngapain sih jepit leherku? Kan naik kuda memang begitu. Cepat lari. Aku lari ya? Cepat. Duduk yang mantap ya. Gas.